Oke, di tutorial ini saya akan tunjukkan bagaimana cara clipping atau masking raster ke dalam boundary area yang kita dapatkan dari vektor batas administratif, baik itu mungkin kecamatan, kabupaten, atau batas DAS untuk kelompok yang mendapatkan case tadi hidro. Oke, pertama kalian siapkan untuk raster yang sudah kalian miliki. Untuk beberapa kelompok atau mungkin hampir semua ya, itu pasti akan mendownload data raster dari Sentinel, baik itu mungkin yang Esri, line use atau line cover, ataupun data raw Sentinel 2 yang didownload dari Copernicus website. Nah, oke, siapkan filenya. Di sini saya sudah mendapatkan NDVI yang sebelumnya sudah kita download. Lalu kemudian di sini ada QGIS. Oke, buka new page. Lalu kemudian drag and drop file tersebut ke dalam QGIS. Oke, bentuknya seperti ini. Ini adalah file atau raster NDVI yang menunjukkan seberapa hijau surface. Nah, di sini untuk angkanya sendiri semakin besar angka itu, maka menunjukkan surface itu semakin hijau ya. Nah, di sini angkanya mungkin skalanya di sini digunakan dari 0 sampai 65.535. Nah, untuk skalanya sebenarnya agak berbeda ya, tapi oke lah. Ini di sini warna hijau itu menunjukkan untuk surface itu semakin hijau karena nilai value-nya lebih besar. Sebentar, mungkin ini agak kebalik ya. Untuk oke, kita coba cek ya untuk Google Map. Nah, nampaknya untuk NDVI ini nanti coba dilihat ya di dokumentasinya. Kalau bisa dilihat di sini, untuk nilai yang rendah itu justru menunjukkan skala NDVI yang lebih rendah ya. Di sini ditunjukkan justru sebagian besar adalah vegetasi. Oke, mungkin saya cek sebentar. Oh, di sini ada 3 band ya. Ada red, green, dan blue. Seharusnya untuk NDVI itu kita hanya miliki 1 band. Jadi untuk produk ini memang sudah ditentukan untuk masing-masing band. Jadi untuk simbologinya bisa gunakan multi band color, band 1 red, band 2 green, band 3 blue. Oke, mungkin kita gunakan defaultnya. Nah, di sini untuk warna yang lebih gelap itu menunjukkan vegetasi, sedangkan warna yang lebih terang itu menunjukkan build up area. Oke. Nah, nanti bisa nanti untuk tutorial selanjutnya bisa kita contohkan bagaimana mengolah data NDVI dari Sentinel ini. Oke, tapi untuk tutorial ini kita fokus kepada bagaimana kita clipping atau masking raster ini ke dalam boundary area kita. Oke, raster atau vektor yang selanjutnya kita butuhkan adalah vektor boundary area. Ada beberapa kebutuhan untuk masing-masing kelompok. Ada yang untuk misalnya urban planning, itu nanti kita gunakan data kabupaten kota untuk bisa kita clip ke dalam kota yang kalian pilih. Lalu kemudian untuk hidro itu boundary area-nya adalah DAS. Nanti kita gunakan DAS KLHK. Lalu kemudian untuk struktur MPK itu kalian bisa gunakan mungkin kecamatan ya. Oke, save file saya di sini sudah save. Misalnya batas DAS KLHK atau mungkin yang lebih kecil di sini saya ingin gunakan untuk kecamatan. Oke, pilih save file, batas kecamatan, lalu drag masuk ke sini. Oke, ini adalah batas kecamatan. Di sini
Untuk case-nya adalah DIY. Mungkin untuk batas kecamatan kita ganti simbologinya. Klik kanan properties, simbologi. Mungkin di sini fill-nya kita hilangkan, transparent fill. Lalu stroke color-nya kita perjelas, mungkin warna merah. Lalu kemudian stroke color kita tebalkan, stroke width atau tebal, apply. Oke. Nah, lalu letakkan batas kecamatannya ada di atas. Oke. Nah, di sini sudah terlihat peta raster yang sudah teroverlay dengan batas kecamatan. Nah, misalnya case tadi teman-teman ingin ada di pusat kota, ini ada beberapa kecamatan di sini. Oke, ini step yang penting, bisa disimak. Nah, kita bisa pilih pertama ROI atau region of interest kita dari batas kecamatan ini. Caranya adalah klik kanan batas kecamatan, lalu kemudian toggle editing, aktifkan mode edit. Oke, sudah aktif. Di sini ada tulisan, ada gambar pensil ya. Lalu klik oke, sudah terpilih ya. Lalu kemudian pilih kursor ini, select features by area or single click. Lalu pilih ini, klik. Lalu kemudian kita bisa pilih studi area yang kita inginkan. Nah, kita bisa klik. Nah, untuk memilih multiple area, kita bisa gunakan shift, lalu klik. Shift, klik. Misalnya kita cover coba beberapa kecamatan sekaligus. Oke. Nah, misalnya di sini. Oke, ini sudah terpilih. Lalu tujuan kita adalah menghilangkan area selain ini. Jadi kita hanya fokus pada area berwarna kuning ini. Nah, caranya klik kanan batas kecamatan, lalu open attribute table. Nah, sudah tampil seperti ini. Lalu cari di tools di atas di sini, invert selection. Nah, ini tujuannya adalah untuk memilih kebalikannya ya dari yang kita pilih tadi ya. Jadi kita ingin memilih area yang tidak kita pilih. Jadi kita hanya menyisakan area yang kita tidak pilih untuk kita delete nantinya. Oke, klik. Lalu kemudian kita remove, delete selected features. Jadi ini memilih area yang tadi kita tidak pilih. Jadi karena invert ya. Lalu klik delete selection. Oke. Nah, di sini sudah kita sisakan. Oke, close. Hanya save file yang tadi kita pilih ya. Nah, ini nanti kita gunakan untuk kemudian ngeklip atau memasukkan raster ini ke dalam layer-layer ini. Oke, sebelumnya mungkin kita save ya. Jadi klik save. Nah, sekali kita klik save ini, kita akan merubah file aslinya. Jadi file yang ada di folder ini nanti akan ke overwrite. Jadi hati-hati, mungkin bisa diduplicate dulu daripada nanti kita merubah satu file ini. Jadi mungkin sementara ini tidak saya save, tapi teman-teman harus save ya. Karena sekali kita tidak save maka nanti akan error. Jadi masih terbaca save file yang selain kecamatan-kecamatan ini. Oke, mungkin sebelumnya saya delete dulu karena saya tidak ingin untuk overwrite file tadi. Remove. Oke, discard. Oke, saya ingin ulangi prosesnya. Mungkin sebelumnya saya ingin duplicate dulu atau export file baru. Mungkin oke di sini kecamatan DIY. Oke, ini lebih baik ya untuk bisa mengekspor terlebih dahulu save file ini. Oke, nah kalau kita edit-edit di save file baru ini, mungkin yang sebelumnya tadi kita hapus agar dia tetap original. Lalu untuk kecamatan DIY ini kita bisa ulangi proses tadi ya.
Oke, toggle editing. Lalu kemudian select features ini, lalu kita pilih beberapa kecamatan. Oke, klik kanan, open attribute table, invert selection, remove. Lalu save, bisa langsung di save di tools ini. Save, oke. Nah, ini sudah tersimpan. Kita sudah memiliki area yang baru di sini. Nah, step selanjutnya, setelah kita memiliki ini, mungkin kita nonaktifkan mode edit. Oke, lalu kita gunakan tools untuk clipping raster ke dalam layer ini. Bisa search di toolbox clip raster by mask layer. Oke. Kalian bisa pilih clip raster by mask layer. Double klik. Input layer adalah raster kalian. Mask layer adalah vektor kalian. Source CRS karena tadi pakai EPSG 4326, pilih ini. Targetnya juga pilih ini. Oke, lainnya biarkan default, lalu run. Oke, complete. Apakah sudah bisa? Atau sepertinya error? Sebentar. Oh, ini ada satu layer yang masih tersisa tadi terpilih secara tidak sengaja ya. Oh, ini dia satu kecamatan, dua area yang berbeda. Oke, kalau ada case seperti ini, kalian bisa delete ya ini. Kalian bisa gunakan untuk aktifkan dulu mode editnya. Lalu kalian bisa gunakan vertex tools untuk menghapus, ini seperti AutoCAD ya, untuk menghapus geometri ini. Saya tidak inginkan geometri yang ini, lalu saya ingin download aja. Maaf, saya ingin delete untuk geometri yang tadi di sini ya. Oke, nah kita sudah menghilangkan geometri yang tidak kita inginkan dengan vertex tool ini tadi. Ini skill tambahan ya untuk bisa mengedit geometri. Kalian bisa gunakan ini. Oke, save ulang. Saya nonaktifkan mode edit. Oke, kita coba apakah dia bisa running. Input layer, mask layer, EPSG 4326. Oke, lalu coba sepertinya ada yang kurang benar di sini. Atau coba kita gunakan raster yang berbeda. Oh, ternyata masih ada beberapa geometri yang tersisa. Ini mungkin mirip ya nama kecamatannya, jadi tidak terdelete. Oke, kita lakukan tadi ya, edit vertex, Google editing, lalu klik ini, lalu kita pilih ini, tadi pilih ini, kita delete, pilih ini, kita delete. Oke, untuk mengindikasi dia sudah benar atau belum, mungkin bisa fokus ke layer tersebut, zoom to layers. Oke, kalau sudah zoom seperti ini, maka tidak ada geometri di luar sini ya. Oke, ini sudah cukup baik. Lalu nonaktifkan mode edit, lalu save. Oke, kita ulangi, clip raster by mask layer, source CRS. Oke, berhasil. Nah, ini rasternya sudah terklip. Di sini tandanya muncul clip mask. Oke, ini ya. Nah, ini nanti kita bisa gunakan ini sebagai boundary lokasi studi kita. Nah, mungkin untuk bisa memvisualisasi lebih baik, saya hilangkan raster yang tadi.
lalu kemudian kita taruh mungkin vektor kecamatan di atasnya. Oke, lalu kemudian kita ganti untuk simbologinya. Simple fillnya saya inginkan transparan saja, jadi kita gunakan garis pembatasnya saja. Mungkin warna merah agar terlihat. Tebalkan untuk stroke-nya, lalu apply. Oke, tadi masih ada yang terpilih di sini, mungkin kita hilangkan. Klik kanan, open attribute table, lalu di sini masih kuning ya. Ini klik. Sebentar. Deselect features from all layer. Oke. Nah, ini adalah peta raster yang sudah terklip ke dalam boundary kecamatan. Nah, ini kalian bisa terapkan untuk case masing-masing. Untuk kabupaten kota silahkan diklip. Lalu untuk das silahkan diklip. Lalu untuk kecamatan bisa juga silahkan diklip. Oke, terima kasih mungkin untuk ya tutorial ini. Tapi ini mungkin teman-teman nanti bisa dapatkan sebenarnya yang raster yang hitam ini seharusnya hilang ya. Nah, mungkin nanti bisa dicoba-coba agar yang hitam ini hilang ya. Tapi kalaupun nanti misalnya pemetaannya seperti ini tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Semoga lancar.